Halo sahabat berita, berjumpa kembali bersama saya Hizkia Anugrah Gunawan dalam program Berita, belajar dari tokoh Alkitab. Kali ini kita akan belajar bersama dari salah satu tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Siapakah dia? Tokoh ini merupakan seorang perempuan. Dan yang menariknya, kisah hidupnya dicatat dalam satu kitab tersendiri. Apakah sahabat berita bisa menduga siapakah tokoh ini? Kalau sahabat berita sudah tahu, bisa langsung catat di kolom chat yang tersedia. Sebenarnya tokoh ini adalah seorang keturunan Yahudi. Walaupun sejak kecil ia dibesarkan di kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia. Tampaknya nenek dan kakek moyangnya menjadi orang-orang yang ikut terangkut ke dalam pembuangan pada zaman Raja Nebukadnezar. Ia sendiri sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Oleh karena itu ia diasuh oleh pamannya yang sangat mengasihi dirinya. Hidupnya berubah saat Raja Ahasiweros, Raja Persia pada masa itu mengangkatnya menjadi ratu. Dan ternyata keterpilihannya sebagai ratu Persia ini menjadi cara Tuhan untuk memakai tokoh ini terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh tokoh ini sebagai bentuk kesediaan dirinya terlibat dalam karya Tuhan? Yang pertama, saat tokoh ini ikut dalam seleksi ratu dari Raja Ahasiweros, Alkitab mempersaksikan bahwa tokoh ini tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan. Kesaksian ini kita lihat dalam pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Apa artinya? Tokoh ini tidak menuntut macam-macam. Ia merasa cukup dengan kehidupannya. Ia berhasil untuk memadamkan ambisi dan keinginan pribadinya. Sikapnya ini menunjukkan bagaimana ia memiliki hati yang tulus dan bersih. Sahabat berita, sikap tokoh ini menjadi pengingat untuk kita. Apakah kesediaan kita terlibat dalam karya Tuhan sudah dibarengi dengan ketulusan hati yang memancar dalam hidup kita? Tulus bukan hanya bicara soal mengharapkan imbalan. Tulus juga bicara soal pribadi yang tidak menuntut macam-macam, tidak neko-neko, tidak pilih-pilih, dan bahkan tidak menuntut syarat dan ketentuan tertentu saat dipilih untuk terlibat dalam karya dan pekerjaan Tuhan. Ketulusan seperti inilah yang perlu dimiliki saat kita menyediakan diri untuk terlibat dalam karya dan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, tidak hanya di gereja. Yang kedua, teladan yang kedua yang diperlihatkan oleh tokoh ini terjadi pada saat Haman, orang kepercayaan Raja Ahasiweros, dengan niat busuknya mengeluarkan perintah untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Tentu saja perintah ini membuat gelisah tokoh berita kita hari ini. Dengan berani ia pun menghadap Raja Ahasiweros dan memohon raja agar membatalkan titah tersebut. Padahal pada saat itu tabu bagi seorang ratu menghadap raja tanpa undangan raja. Konsekuensinya jelas, bisa jadi gelar ratu dicabut daripadanya. Namun tokoh ini tetap berani melakukan apa yang benar, walau ada konsekuensi di balik keberaniannya tersebut. Inilah teladan kedua yang ditunjukkan oleh tokoh berita hari ini saat menyediakan dirinya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ia berani membela kebenaran dengan segala konsekuensinya. Saudara, pesan ini mungkin tergolong klasik, namun dalam kenyataannya tidak mudah bagi kita untuk membela kebenaran dengan segala konsekuensinya. Mengapa? Karena kita kadang melihat konsekuensi itu sebagai lawan dari berkat Tuhan. Alih-alih melihat konsekuensi sebagai lawan dari berkat Tuhan. Melalui teladan tokoh ini kita sama-sama diingatkan. Mari kita melihat konsekuensi
karena membela kebenaran sebagai bentuk berkat Tuhan. Karena melaluinya kita mendapatkan kekayaan, pengalaman, dan juga nilai-nilai hidup yang baru dan menyegarkan. Rasa capek, pengorbanan, baik pengorbanan materi, waktu, perasaan yang kita dapatkan saat kita bekerja di ladang Tuhan. Anggaplah itu seperti olahraga rohani. Olahraga yang memang melelahkan, namun menyehatkan dan menumbuhkan kehidupan beriman kita. Yang ketiga, di balik kekuasaannya sebagai ratu, di mana ia memiliki akses kepada raja untuk menyampaikan kegelisahannya, ia tetap memilih untuk berdoa dan berpuasa. Bahkan ia mengajak bangsanya, bangsa Yahudi, untuk melakukan hal yang sama. Inilah teladan ketiga yang dapat kita lakukan. Ikut serta dalam karya dan pekerjaan Tuhan bukan berarti kita tidak perlu lagi melakukan disiplin spiritualitas. Disiplin spiritualitas tetap menjadi aksi yang penting saat melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi lupa untuk berdoa, lupa untuk memiliki disiplin spiritualitas. Pekerjaan Tuhan dianggap bisa menggantikan hal-hal tersebut. Tidak. Pekerjaan Tuhan tidak bisa menggantikan waktu dan momentum tersebut. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita sendiri malah menjauhkan diri dari komunikasi dengan Tuhan, sang pemberi, sang pemilik pekerjaan itu sendiri. Karena itu di dalam segala karya yang kita kerjakan, karya termulia sekalipun, tetaplah dekat dengan Tuhan melalui doa dan berbagai model disiplin spiritualitas lainnya. Dengan begitu kita terhindar merasakan kekeringan dan kelelahan akibat sibuk dalam ladang pelayanan Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, sahabat berita, tentu kita sudah tahu siapa tokoh yang dimaksud. Tokoh yang kita bahas hari ini adalah Ester. Ester menjadi teladan iman bagi kita semua. Ia siap menyediakan dirinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, dia menjaga dirinya agar tetap tulus, tidak menuntut macam-macam terhadap pekerjaan Tuhan yang ia lakukan. Yang kedua, dia tetap menjaga dirinya berada di jalan kebenaran, walau ada konsekuensi yang dihadapi. Dan yang ketiga, dia tetap menjaga dirinya dalam disiplin spiritualitas. Karya dan pekerjaan Tuhan yang ia kerjakan tidak membuat dirinya mengabaikan disiplin-disiplin tersebut. Bagaimana dengan kita? Sudah siapkah kita menyediakan diri dipakai oleh Tuhan? Teladanilah Ester yang menjadi salah satu pahlawan iman bagi umat Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya bagi dunia. Tuhan memberkati kita semua.